Halo, ketemu lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai genre surat. Sebelum kita belajar bersama-sama video ini, saya mau kasih tahu bahwa video ini sangat bermanfaat bagi kita para hamba Tuhan yang ingin belajar menafsirkan kitab surat, apalagi para kaum awam ataupun yang tidak sempat lanjut mengambil sekolah yang lebih tinggi lagi. Nah, kenapa saya bilang bermanfaat? Supaya kita sama-sama bisa mengerti bagaimana pendapat Paulus mengenai Korintus 7 ayat 27, bagaimana ini harus dipandang sebagai firman Allah, apakah maksud pasal 12 sampai 14 jikalau seorang menjadi anggota suatu gereja setempat yang tidak menerima karunia Roh sebagai suatu yang sah untuk abad yang ke-21 ini. Ataupun juga bagaimana kita dapat mengelakkan maksud yang jelas dalam pasal 11 ayat 2 sampai yang ke-16 bahwa wanita harus memakai tudung kepala bila berdoa dan bernubuat. Nah, ini kan jelaslah hal ini tidak mudah sebagaimana orang pikirkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai pengertian surat, apa itu surat, sifat surat, apa saja sifat surat, metode penafsiran, dan bagaimana cara menafsirkannya. Nah, surat adalah genre yang paling umum. Kalau di video sebelumnya kita telah belajar mengenai beberapa genre. Salah satunya ialah sastra hikmat. Nah, ternyata surat-surat kiriman adalah genre yang paling umum dan mudah dimengerti oleh pembacanya. Kalau menurut Adolf Eichmann, surat kiriman adalah suatu bentuk sastra yang artistik atau suatu jenis sastra yang dimaksudkan untuk umum. Nah, tetapi dalam menghermeneutik tidak semudah yang kita pikirkan dalam surat kiriman ini. Ada kalanya kita bisa menyesatkan. Di sini kita bisa melihat perbedaan atau membandingkannya antara surat kiriman dan surat biasa. Kalau surat kiriman seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ternyata surat biasa ialah surat yang ditujukan kepada orang tersebut. Di sini kita bisa melihat perbandingannya antara surat kiriman dan surat biasa. Ini bentuk absahannya, bentuk-bentuk surat kiriman. Kita bisa melihat ada bentuk-bentuk surat ini ada nama penulis. Misalnya nama penulisnya ialah Paulus. Kemudian ada nama penerimanya. Nama penerimanya ini kepada jemaat di Korintus misalnya. Nah, kemudian ada salam. Salam ini kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Contohnya seperti itu. Dan doa. Terus ada doa harapan atau ucapan syukur. Terus ada tubuh surat, salam penutup dan salam perpisahan. Misalnya kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Nah, kemudian di sini kita akan masuki kepada ketidakberkalaannya. Maksudnya apa? Maksudnya ialah surat ini tidak ditulis secara berkala. Misalnya sebulan sekali. Tetapi surat-surat ini ditulis dari
konteks si penulis ke konteks si penerima. Kenapa? Karena untuk menjawab suatu peristiwa tertentu. Kemudian surat ini bukanlah sebuah risalah teologis atau ringkasan teologi Paulus dan Petrus. Meskipun ada teologi-teologi yang tersirat di dalamnya dan disebut sebagai teologi tugas. Nah, ternyata surat kiriman ini dibuat untuk mengetengahkan penerapan teologi dengan tujuan pemenuhan akan suatu kebutuhan. Seperti itu. Nah, di sini kita akan memasuki cara menafsirkannya. Pertama-tama cara menafsirkannya ialah kita harus melihat konteks historis terlebih dahulu. Kita akan belajar konteks historis. Nah, konteks historis ini pertama-tama kita harus membuat rekonstruksi sementara. Rekonstruksi ini sementara ialah kita harus menyelidiki sejarah dan latar belakangnya seperti apa. Kita harus menyelidiki sejarah surat Korintus itu seperti apa. Kita harus menyelidiki latar belakangnya seperti apa penulis menulis surat ini kepada si penerima itu. Nah, ketika kita sudah membuat rekonstruksi sementara, menyelidiki dan latar belakangnya, kemudian kita mengumpulkan informasi tentang alamat surat. Kita harus mengetahui kota Korintus ini seperti apa, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di sana, persoalan apa yang terjadi, dan konteks waktu itu seperti apa. Nah, setelah kita mengumpulkan informasi tentang surat kota Korintus seperti apa, kita harus membaca keseluruhan surat secara berulang kali. Maksudnya ialah kalau kita membaca kitab surat 1 Korintus, bacalah 1 Korintus ini sampai selesai. Jangan pernah kita terputus-putus untuk membacanya, sehingga kita bisa mengetahui ataupun bisa mencurigai teks, atau kita bisa menelitinya seperti apa. Nah, ketika dalam membuat rekonstruksi, mengumpulkan informasi tentang alamat surat, baca keseluruhan surat. Nah, dari sini kita bisa memahami kisah di balik surat itu seperti apa. Ada suatu hal apa yang kita dapati? Ada suatu hal apa yang kita peroleh dari rekonstruksi itu? Setelah kita belajar dari konteks historis, kita akan belajar kemudian kepada konteks sastranya. Selanjutnya kita akan belajar konteks sastra. Untuk belajar konteks sastra ini kita harus memahami kisah di balik surat dengan melihat setiap bagian yang saling berkesinambungan, sehingga ada sesuatu hal yang kita peroleh dari rekonstruksi ini. Ada apa di balik teks ketika penulis menyampaikan argumennya. Kemudian kita berpikir secara paragraf, artinya kita akan menemukan makna-makna penting di setiap paragraf. Ketika penulis menulis surat itu, kita akan melihat dari setiap paragraf yang ada. Ketika kita membaca secara keseluruhan, kita bisa menemukan makna ataupun tujuan dari penulis untuk menulis suratnya ini. Ada satu hal yang kita temukan, dan terutama tentunya kita harus juga mencari ide-ide pokok yang saling berhubungan. Kemudian setelah itu kita bisa mengetahui apa maksud penulis, khususnya membuat bagian-bagian yang sulit. Ketika kita bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan penulis, kita bisa membandingkannya dengan tafsiran orang lain. Di pasal ini Paulus menulis seperti apa, pasal selanjutnya Paulus menulis seperti apa. Kita bisa membandingkannya sehingga kita bisa mendapatkan suatu makna yang lebih, persoalan apa yang terjadi di situ, sehingga kita bisa pahami ketika Paulus menulis surat-suratnya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan.
Kiranya bisa memberkati kita semua. Shalom.